Yang ketiga kata Nabi, yaitu farogoka atau ginaka. Ginaka qabla fakrika. Ginaka qabla fakrika. Jaga kayamu sebelum datang miskinmu. Masya Allah. Jaga kayamu sebelum datang miskinmu. Selagi kita masih diberikan rezeki yang berkecukupan, maka jangan lupa pada saudara-saudara kita yang di bawah, yang berada di garis kemiskinan. Kita berikan hak mereka, kita berikan rezeki kita apabila kita diberi kelebihan. Dalam 1 juta ada titipan yang Allah berikan, ya, rezeki yang Allah titipkan. Dalam 1 juta ada 2,5%, maka itu titipan yang harus disampaikan kepada yang berhak menerima di antara 8 golongan yang disebut dengan mustahik. Maka kita dititipin Allah, maka sampaikan. Jangan sampai Allah memberikan titipan 1 juta, kita nggak menyampaikan. Misalnya gaji 5 juta, dipotong ono ini, sisa 2 juta. Oke, yang 2 juta kita sedekahkan yang 2,5%. Berapa? Dalam 1 juta, 2,5% yaitu 25.000. Sedikit, hanya sedikit, kali 2 berarti 50.000. Tidak banyak, ya. Apabila kita istiqomah memberikan, mengeluarkan rezeki yang dititipkan oleh Allah kepada yang berhak menerima, maka kita akan mendapatkan upah. Upahnya berapa? Dalam 1 juta diambil 25.000, dalam 2,5%, berapa itu sisanya? Yaitu 975.000. 975.000 itu adalah rezeki atau upah dari Allah yang diberikan ke kita, karena kita disuruh mengantarkan yang 25.000 kepada yang berhak menerima. Maka dari itu, karena kita dititipi, maka istiqomah. Kalau kita istiqomah, insya Allah akan tambah lagi. Allah tambah lagi. Masya Allah. Sebagaimana firman Allah, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Apabila kamu bersyukur atas nikmat yang aku beri, maka aku akan tambah terus ya. Akan aku tambah. Apabila kamu kufur, dititipin gak disampaikan, ya, diambil sendiri, bahkan tidak peduli, seakan-akan itu harta milik kita, nauzubillah min dzalik, maka inna adzabil syadid. Masya Allah, siksa Allah amat pedih, siksa di dunia dan siksa di akhirat. Di dunia pun kita sudah disiksa, yaitu diberikan kesedihan, kemiskinan, kefakiran, dan sebagainya. Karena kita sudah dipercaya, tetapi sudah diberikan amanah, tapi tidak nyampe, tidak disampaikan, maka Allah akan ambil. Ya, nauzubillahi min dzalik. Maka dari itu, selagi kita kaya, jangan kita serakah, jangan kita pelit. Ya, berikan hak kepada orang-orang yang berhak menerima itu, karena titipan itu wajib disampaikan oleh yang berhak menerima sebelum Allah mengambil kekayaan kita sehingga kita jatuh miskin. Nauzubillahi min dzalik. Summa nauzubillahi min dzalik. Itu dikatakan ginaka selagi kamu kaya. Selagi kamu masih kaya, sebelum datang sakitmu, maka jangan sia-siakan kesempatan emas itu. Kemudian yang keempat adalah farogoka qabla saklika. Saudaraku, farogoka qabla saklika. Jaga waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu. Masya Allah, waktu luang dan waktu sempit sepertinya sangat menakutkan, ya. Kita selagi dikasih waktu masih luang, jangan sia-siakan. Mau taat, mau ibadah, jangan nunggu tarlu-tarlu, karena hari esok belum tentu menjadi milik kita. Mau taat, mau rajin sholat tahajud, entar aja nungguin sempat. Entar aja belum sempat karena besok kerja. Entar aja ngantuk karena tadi pulangnya agak malam dan sebagainya. Padahal itu selamanya akan terus. Kalau sekali tidak sempit, maka selamanya tidak akan sempat. Kalau kita anggap semua waktu sempit, selamanya tidak akan sempat. Sempit semuanya. Nauzubillahi min dzalik. Akhirnya terus sampai waktu habis. Habislah waktu kita. Kita tidak dikasih kesempatan lagi untuk berlapang-lapang waktu, karena waktu yang lapang yang sudah diberikan oleh Allah kita sia-siakan sehingga datanglah kesempitan. Nauzubillahi min dzalik. Kesempitan kalau sudah datang, Masya Allah, rasanya dunia seakan-akan sempit, seakan dunia memusuhi kita. Nauzubillahi min dzalik. Maka saudaraku TV One rahimakumullah, sebelum kita diberikan kesulitan atau kesempatan waktu, maka pergunakanlah
masa luangmu, agar kita mempunyai tabungan yang banyak ya, agar kita memperoleh keberkahan dan kebahagiaan. Kelak di akhirat kita akan senang, akan bahagia karena sudah mempunyai tabungan yang luas yang kita peroleh sejak waktu muda, sehingga kita tua tinggal memetik, seakan-akan kita nanti meninggal dunia tinggal memetik hasilnya. Masya Allah ya. Kemudian yang kelima adalah hayataka qabla mautika, jagalah hidupmu sebelum datang kematianmu. Masya Allah, kalau udah datang kematian, kita tidak akan bisa memajukan dan memundurkan waktu. Semua sudah selesai, finish. Harta yang kita sayang-sayang tak akan membawa keberkahan buat kita, tak akan bisa menolong kita. Suami yang kita sayang-sayang tidak akan bisa menolong kita. Istri yang kita puja-puja, kita sayang-sayang tidak akan bisa menyelamatkan kita. Kemudian anak yang kita bangga-bangga tidak akan bisa menyelamatkan kita. Nauzubillahi min dzalik. Semua akan sia-sia. Semuanya tidak akan ada manfaatnya. Maka dari itu, jaga hidupmu sebelum datang matimu. Masalah selagi masih hidup ya, kesempatan emas, ilmu yang kita punya kita amalkan, sehat badan kita selalu kita jaga ya, agar kita senantiasa sehat walafiat sehingga bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari. Kita dengan tenang, dengan bahagia, dengan senang kita memperoleh keberkahan dan kebahagiaan. Subhanallah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka dari itu bahwa ada tipnya dalam sabda Rasulullah, dikatakan bahwa ikuti tip Rasulullah. Kalau kita ingin hidup sehat, ikutin tip Rasulullah. Jadi hidup sehat ala Rasulullah. Subhanallah. Ada 6 tips sehat ala Rasulullah. Satu diantaranya adalah bangun sebelum subuh. Masya Allah. Bangun sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Seluruh dunia dan isinya. Jangan disayangkan. 2 rakaat sebelum subuh. Ya. Rakaat pertama kita membaca yang dimakan alam-alam. Ayat alam-alam itu ada 2 alam, yaitu satu diantara alam nasro, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahu fi tadlil wa arsalan alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Itu ayat pertama. Baca itu insya Allah dalam sholat 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian rakaat yang kedua baca alam nasroh. Insya Allah ya, insya Allah 2 ayat itu yang akan memberikan kemudahan dan keberkahan buat kita insya Allah, tapi tidak mengkultuskan ayat yang lain ya. Semuanya ayat bagus, tapi yang Allah yang Rasulullah ajarkan, insya Allah 2 ayat itu akan memberikan kemudahan dan keberkahan kepada kita semua. Masya Allah, 2 rakaatnya, 2 rakaat sebelum subuh ya, itu memberikan pahala yang luar biasa. Nah selanjutnya, udara subuh sangat luar biasa untuk terapi kesehatan kita. Udara subuh sangat bagus untuk terapi paru-paru kita karena mengandung zat asam yang sangat bagus untuk kesehatan paru-paru kita. Subhanallah.